Namanya Raffi, seorang santri di salah satu daerah Pulau Jawa. Sekian tahun ia menimba ilmu di pesantren, akhirnya ia pulang ke rumah tercinta. Langit senja menyambut langkah Raffi saat ia turun dari bus tua yang mengantarnya pulang dari pesantren. Sebuah tas besar berisi kitab, baju koko, dan sajadah tersampir di bahu kanannya. Ia menghela napas panjang, menatap jalan tanah yang membentang menuju rumahnya di ujung desa. Di sepanjang jalan, beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman melirik ke arahnya. Itu Raffi ya? Yang mondok di Jawa Timur itu? Iya, udah lulus katanya. Tapi pulang-pulang kok gak langsung kerja. Lulusan pesantren tuh kerja di mana sih sekarang? Bisikan-bisikan itu menyelinap ke telinga Raffi. Tapi ia hanya tersenyum kecil dan mempercepat langkah. Baginya, pulang adalah bagian dari cita-cita, bukan kemunduran. Sesampainya di rumah, sang ibu, Bu Aminah, langsung memeluknya erat. Raffi, ya Allah, anak ibu udah pulang. Sehat nak, udah makan? Alhamdulillah Bu, kangen banget masakan ibu. Rumah mereka sederhana. Satu lantai, berdinding semen kasar, dan berlantaikan ubin kusam yang mulai retak di sana-sini. Tapi disinilah Raffi merasa paling damai. Malam harinya, suasana berubah lebih hening. Raffi duduk di depan rumah sambil menatap langit, ditemani suara jangkrik dan lampu minyak yang temarang. Di tangannya ada satu benda yang ia bawa dari pondok, sebuah ponsel bekas dengan kamera seadanya. Ia membuka aplikasi TikTok, menatapnya lama. Apa mungkin dakwah bisa disampaikan di sini? Gumamnya. Namun tiba-tiba suara lantang dari warung tetangga terdengar. Anak pesantren sekarang main HP juga toh? Pantesan nganggur. Tawa keras itu disambut gelak para bapak-bapak yang tengah nongkrong sambil ngopi. Raffi terdiam, tapi bukan karena sakit hati, justru karena satu hal. Mereka tidak tahu Raffi pulang bukan untuk mencari kerja, tetapi untuk mencari cara menyentuh hati lebih banyak orang. Di balik diamnya, Raffi menyimpan ledakan tekad yang bahkan belum sempat disulut. Namun ternyata niat baik tak selalu disambut baik. Keesokan paginya, Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Setelah subuh dan sarapan sederhana bersama ibunya, ia masuk kamar dan duduk di sudut dekat jendela, tempat yang ia sulap menjadi studio kecil. Dengan meja kayu reyot, tripod buatan dari tumpukan buku dan tali rafia, serta pencahayaan seadanya dari jendela terbuka yang mulai merekam video pertamanya. Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak kalian merasa sholat tapi hati tetap gelisah? Mungkin ada yang terlewat dalam hubungan kita dengan Allah. Nada suaranya tenang, wajahnya teduh, dan tutur katanya hangat. Ia berbicara seperti sedang bicara dengan sahabat sendiri, tanpa menggurui. Setelah proses editing sederhana di HP, ia unggah video itu ke TikTok, menutup aplikasi dengan doa lirih. Ya Allah, jika ini benar niatku untukmu, bantu aku. Namun beberapa jam kemudian, sebuah notifikasi mengejutkannya. Bukan karena jumlah viewers, melainkan komentar-komentar yang menyakitkan. Naji kok di TikTok, mau jadi ustaz seleb ya? Dakwah kok pakai filter? Emang pesantren ngajarin gitu? Halah, nganggur sok ceramah. Raffi membaca satu persatu dengan dada yang mulai sesak. Tapi yang paling menyesakkan bukanlah komentar dari orang asing, melainkan dari teman masa kecilnya sendiri, Dimas. Wak-wak, Raffi sekarang ceramah buat like ya? Nggak lulus-lulus ngaji sekarang jadi seleb dadakan. Wajah Raffi menegang. Ia tak pernah menyangka orang yang dulu belajar mengaji bersamanya bisa sekejam itu. Dan lebih menyakitkan lagi, komentar Dimas disukai ratusan orang. Bahkan ada yang menanggapi, anak pesantren mah gitu, gak laku, akhirnya numpang eksis. Hari itu Raffi mengurung diri di kamar, tidak keluar saat makan siang, tidak bicara saat ibunya bertanya. Ia menatap layar ponselnya yang kini terasa dingin, seperti hatinya yang perlahan beku. Malam harinya, ia membuka galeri foto dan menatap potret dirinya saat pertama kali wisuda di pesantren. Di balik senyum di foto itu, ada janji yang dulu ia ucapkan pada dirinya sendiri. Aku akan membuat ilmu ini bermanfaat, bukan hanya untuk diriku. Dan malam itu, di saat banyak orang mengejek dan mencibir, satu komentar masuk. Kak, videonya menyentuh banget. Saya hampir nyerah tadi pagi, tapi setelah nonton ini, saya tahu saya masih punya harapan. Makasih ya. Raffi membaca komentar itu berulang-ulang.
seperti seseorang yang haus menemukan setetes air. Mungkin aku hanya butuh satu orang yang tersentuh, daripada 1000 orang yang mencemooh. Tapi belum selesai ia bangkit dari luka, datang badai baru. Pamannya, Pak Darto, datang membawa tawaran yang terbenar seperti ultimatum. Daripada ngurusin HP terus, mending kamu ikut saya ke proyek. Banyak kerjaan kosong. Masa lulusan pesantren malah jadi beban? Dan di situ, untuk pertama kalinya, Raffi ditatap sebagai pengangguran tak berguna, bukan sebagai anak muda penuh ilmu dan semangat. Kadang, langkah pertama menuju cahaya justru dilewati lewat lorong paling gelap. Dan lorong itu, bagi Raffi, adalah saat pamannya menatapnya dengan tatapan sinis, seolah dirinya tak lebih dari beban keluarga yang hanya bisa main HP. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, hanya ditemani lampu redup dan segelas teh manis yang mulai dingin. Pikirannya kacau. Haruskah ia menyerah saja? Ikut proyek bangunan, seperti kata paman, meninggalkan mimpi yang bahkan belum sempat tumbuh. Tapi kemudian, satu komentar dari video kemarin kembali terngiang dalam ingatannya. Saya hampir nyerah tadi pagi. Tapi setelah nonton video kakak, saya tahu saya masih punya harapan. Raffi menatap langit, sunyi. Lalu perlahan ia menyalakan kamera lagi. Kali ini tanpa persiapan, tanpa skrip, hanya kata-kata dari hati. Kadang orang gak tahu perjuangan kita. Mereka cuma lihat dari luar, lalu menilai sesukanya. Tapi tenang, Allah tahu. Allah Maha tahu. Ia tak tahu kenapa tangisnya menetes di akhir rekaman. Tapi ia tetap mengunggahnya. Dengan caption, kalau kamu sedang diuji, mungkin Allah sedang rindu mendengarmu menangis. Lalu ia mematikan HP dan tidur dengan wajah basah. Tak berharap banyak. Bahkan mungkin siap untuk dihujat lagi esok hari. Namun pagi itu berbeda. Raffi terbangun karena suara notifikasi yang bertubi-tubi. HP-nya penuh dengan pesan masuk. Videonya viral. Lebih dari 700.000 views dalam semalam. Ribuan komentar, bukan hinaan, tapi testimoni penuh haru. Saya nonton ini sambil nangis, Kak. Masya Allah, semoga Allah jaga hati kakak. Saya juga dikatain pengangguran karena belajar agama. Tapi video ini bikin saya kuat lagi. Teruslah jadi suara buat kami yang diam. Raffi membeku. Dadanya sesak. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu pesan DM yang masuk. Berisi cerita-cerita orang yang merasa tersentuh oleh kata-katanya. Namun tak semua kabar datang dari arah yang baik. Di saat popularitasnya mulai naik, sebuah potongan video ceramahnya diunggah ulang oleh akun yang berbeda, dengan potongan editan yang menyudutkan. Anak muda ceramah sambil menangis. Kok lebay banget? Cocokologi ala selebgram. Dan yang paling menyakitkan, video itu di-quote langsung oleh Ustaz Wahab, salah satu tokoh agama senior di daerah tetangga. Dalam ceramahnya di masjid besar, Ustaz Wahab berkata lantang, sekarang banyak anak muda baru belajar 2 tahun ngaji, langsung ceramah di media sosial. Menangis di depan kamera, berharap viral. Ini bukan dakwah, ini panggung. Kata-kata itu menampar hati Raffi lebih keras dari komentar netizen manapun. Dihina orang asing ia bisa diam. Tapi dihina oleh seorang ustaz yang ia hormati sejak kecil, itu luka yang tak bisa ditutupi senyuman. Hari itu Raffi kembali ke kamar, tak menyentuh HP, tak membuka notifikasi. Ia hanya duduk memandangi selembar kertas, tulisan mimpinya waktu di pondok dulu. Bukan ingin jadi terkenal, hanya ingin jadi penyambung pesan darinya. Dan di titik itulah Raffi menyadari, semakin besar cahaya, semakin panjang bayangan yang ia ciptakan. Terkadang, saat dunia mencemooh, itulah saat Allah sedang menguatkan pondasi niat kita. Dan Raffi mulai menyadari bahwa semua hujatan, fitnah, bahkan cacian yang ia terima bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membentuknya. Membentuk pondasi yang lebih kuat dari sekadar pujian atau popularitas sesaat. 3 hari ia menghilang dari media sosial, tak mengunggah apa-apa,
tak membuka komentar. Namun di balik keheningannya, ia bergerak. Setiap malam ia menyelinap ke warnet kecil di ujung desa, menyewa komputer butut 1.000 per jam, hanya untuk belajar. Ia mengunduh tutorial editing video, teknik copywriting, sampai memahami algoritma TikTok dan YouTube. Semua ia pelajari diam-diam, tanpa seorang pun tahu. Di sela-sela itu, ia juga mencari kembali seorang teman lamanya, Naufal, sahabat masa kecilnya, yang dulu dikenal sebagai anak nakal yang hobi bolos ngaji. Tapi sekarang, Naufal telah berubah. Ia bekerja sebagai freelance editor dan konten kreator visual di kota. Raffi memberanikan diri menghubunginya lewat DM. "Val, masih inget gue? Raffi, ada waktu ngobrol dikit?" Naufal menjawab cepat. Mereka bertemu di warung kopi dekat terminal. Raffi datang dengan ransel berisi beberapa video mentah dan proposal konsep konten. Dengan mata penuh harap, ia berkata, "Gue gak punya apa-apa, cuma HP dan semangat. Tapi kalau lo bantu gue edit, kita bisa bikin sesuatu yang beda. Dakwah yang ringan tapi dalam. Yang bisa menyentuh orang biasa, bukan cuma yang sudah dekat dengan agama." Naufal terdiam, menatap Raffi lama. "Gue dulu sempat nyalahin Tuhan waktu nyokap gue meninggal. Tapi video lu yang nangis di depan kamera itu bikin gue sholat lagi setelah 2 tahun. Raffi tercekat, tak bisa berkata-kata. Dan sejak malam itu, mereka resmi berdua. Proyek dimulai. Raffi fokus menulis naskah, membuat storyboard dan tetap merekam dengan alat seadanya. Naufal mengedit, memberi back sound, memberi warna, memberi ruh pada visual yang Raffi buat. Mereka menyebut proyek itu #cahaya di layar. Video pertama mereka adalah kisah seorang tukang parkir buta huruf yang belajar menghafal surat pendek hanya dengan mendengarkan. Disisihkan pesan-pesan sederhana yang membumi. Tak ada dalil rumit, hanya kehangatan dan kemanusiaan. Saat video itu diunggah, views-nya tidak langsung meledak. Tapi komentar-komentarnya mulai berubah. "Terima kasih sudah mengingatkan saya. Gue nonton ini di jalan pulang kerja, nangis. Kalau ini dakwah, gue siap denger tiap hari." Namun di tengah kebangkitan itu datang badai tak terduga. Ibunya Raffi jatuh sakit. Tubuhnya melemah, nafasnya berat. Diagnosa dokter, komplikasi paru-paru dan lambung kronis yang sudah lama tak terdeteksi karena beliau menahan sakit diam-diam. Biaya pengobatan, jutaan rupiah. Dan Raffi tidak punya tabungan. Hari itu di ruang tunggu rumah sakit, Raffi menatap satu-satunya saldo yang ia miliki, 73.000. Sementara penghasilan dari TikTok belum cair, karena proses monetisasi masih tertahan. Di titik inilah, untuk pertama kalinya sejak pulang dari pesantren, Raffi menggenggam tangan ibunya sambil menangis seperti anak kecil. "Bu, maafin Raffi. Raffi belum bisa ngasih apa-apa, belum jadi apa-apa." Ibunya tersenyum lemah, menyeka air matanya dengan jari yang gemetar. "Kamu udah jadi cahaya buat banyak orang, nak. Tapi jangan lupa, yang pertama butuh cahayamu adalah ibumu." Ketika cahaya mulai menyinari dunia, kadang orang yang paling kita cintai justru perlahan meredup. Dan kini cahaya itu seakan tak sanggup menembus dinding kamar rumah sakit tempat ibunya Raffi terbaring lemah, ditemani suara mesin infus dan aroma obat-obatan yang menusuk. Hari-hari Raffi menjadi tak beraturan. Pagi menjaga ibunya, malam membuat konten, dini hari menonton tutorial, dan siang menunggu kabar dari pihak rumah sakit, kabar yang tak pernah membawa kelegaan. Satu-satunya harapan datang dari notifikasi email. YouTube telah menyetujui monetisasi channelnya. Tapi uangnya belum bisa cair dalam waktu dekat karena proses verifikasi bank masih berlangsung. Sementara itu, biaya perawatan terus membengkak. Obat-obatan baru direkomendasikan, tindakan lanjutan diperlukan, dan dokter menyiratkan bahwa waktu ibunya tidak banyak jika tak segera ditangani serius. Raffi mengirim pesan ke Naufal. "Val, kita harus push konten minggu ini. Gue butuh semua sumber pendapatan masuk. Gue bakal bikin seri hidup yang hampir gagal. Kita cari narasumber sesegera mungkin." Naufal sempat menolak. "Lo butuh istirahat, Rif. Ini bukan sekadar views. Ini tentang nyokap lo." Tapi Raffi tetap ngotot. Wajahnya mulai cekung, matanya merah, tubuhnya makin kurus. Tapi di balik itu semua, tekadnya mengeras. Ia tak mau ibunya pergi dalam kondisi ia belum membuktikan apa-apa.
Di saat semua tampak suram, muncul satu kabar yang sempat memberi harapan. Akun TikTok lamanya yang dulu sempat diblokir mendadak aktif kembali. Tapi saat ia membukanya, Raffi terdiam. Kontennya sudah berubah. Beberapa postingan memakai wajahnya, namun diedit dengan narasi radikal dan provokatif. Ia tidak pernah membuat video itu, bahkan suara narasinya pun bukan miliknya. Akun itu telah dibajak. Dan lebih buruknya lagi, komentar yang masuk penuh kecaman dari warganet yang percaya Raffi berubah ekstrim. Ini anak pesantren yang dulu viral, kok jadi begini isi kontennya? Laporkan, ini konten sesat. Wajahnya lembut tapi isinya keras banget. Dan tidak berhenti di sana. Salah satu tokoh agama besar dari Jakarta mengutip konten palsu itu di ceramahnya, menyebut Raffi sebagai contoh generasi baru yang menyesatkan dengan kemasan digital. Nama Raffi menjadi viral bukan karena kebaikan tapi karena fitnah. Wajahnya masuk berita daring, judul-judul bombastis bermunculan. Ustaz viral diduga radikal, ini kata warganet. Naufal menghubunginya panik. Lo harus klarifikasi sekarang juga, ini bisa bahaya Rif. Tapi saat itu Raffi hanya duduk di pojok lorong rumah sakit menatap HP dengan tangan gemetar. Ia tidak menjawab, ia tidak menangis, ia bahkan tidak bicara. Karena saat itu suster keluar dari kamar ibunya dengan wajah tegang. Mas Raffi, ibu Anda mengalami penurunan kesadaran. Kami harus pindahkan ke ruang intensif sekarang juga. Di antara semua hujatan, tekanan media sosial, nama baik yang tercoreng, dan ketakutan akan kehilangan satu-satunya orang yang ia punya, Raffi hanya bisa menunduk dan berdoa dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak ada lagi tempat berpijak. Kadang kita dipaksa jatuh, bukan untuk kalah, tapi untuk menemukan satu-satunya jalan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Namun bagi Raffi, yang terlihat saat ini hanyalah kehancuran dari semua jalan yang pernah ia tempuh. Ia duduk di depan ruang ICU, tangan menggenggam tasbih yang sudah kusam, punggung bersandar pada tembok rumah sakit yang dingin, matanya kosong, pikirannya buram, nama baiknya tercoreng. Akun TikTok palsunya masih menyebarkan konten radikal dengan wajahnya. Netizen mulai melabelinya sebagai ustaz sesat. Sponsor yang sempat tertarik untuk kerjasama langsung mundur. Monetisasi YouTube-nya dibekukan karena laporan massal. Dan yang paling menghantam, ibunya masih tak sadarkan diri. Hari itu dunia seolah memutus semua harapan. Lo harus lawan Rif, lo harus bikin klarifikasi, lapor polisi soal akun palsu itu. Suara Naufal di ujung telepon terdengar putus asa. Tapi Raffi menjawab lirih. Untuk apa Val? Netizen gak peduli mana yang benar. Mereka cuma peduli siapa yang trending. Sore menjelang malam, tubuh Raffi lunglai. Ia berjalan gontai keluar rumah sakit, menembus keramaian jalan. Ia seperti hantu di tengah lalu lintas kota yang bising. Tanpa tujuan, ia naik angkot, lalu berjalan kaki ke sebuah musola kecil di gang sempit. Tempat yang dulu ia datangi saat pertama kali hijrah. Ia masuk, berwudu dengan air dingin yang menggigit, lalu duduk lama di sudut musola. Hanya ia dan sepi. Ya Allah, kalau Engkau ingin ambil semuanya, ambillah. Tapi jangan ambil ibu. Dan jangan ambil alasan kenapa aku memulai ini. Tangisnya pecah di sujud yang panjang. Tak ada kamera, tak ada followers, tak ada konten. Hanya dia dan Tuhannya. Keesokan harinya, Raffi menerima kabar dari pihak rumah sakit bahwa ibunya menunjukkan sedikit reaksi. Mata sempat berkedip. Tangan sedikit menggenggam. Harapan kecil itu membuat Raffi terbangun kembali, walau lemah. Tapi saat ia pulang ke rumah sebentar untuk mengambil pakaian, satu surat menantinya di pintu. Surat somasi. Raffi dituduh menjiplak materi ceramah milik seorang ustadz terkenal dari Jakarta, yang sebelumnya sempat menyindirnya di media. Kronologinya. Video ceramah Raffi yang sempat viral ternyata mengandung kutipan ayat dan penjelasan yang sangat mirip dengan ceramah sang ustadz. Padahal Raffi sendiri belajar dari kitab yang sama. Tapi karena ia tak menyebutkan nama ustadz itu, maka dianggap plagiasi dan mencuri hak kekayaan intelektual. Jika tidak memberikan klarifikasi resmi dan permintaan maaf di media dalam 3x24 jam, saudara akan kami tuntut secara hukum. Raffi terduduk, dunia seperti menghantamnya dari segala arah. Ia ingin melawan, tapi sudah tak punya tenaga, tak punya kuasa. Bahkan, listrik di rumah hampir diputus karena tunggakan 3 bulan. Malam itu, di tengah gelap dan suara hujan yang jatuh tanpa belas kasihan, Raffi kembali membuka HP-nya yang hampir mati. Dan di detik terakhir sebelum baterai habis, ia membuka galeri, lalu memutar satu video, rekaman terakhir ibunya sebelum dirawat. Nak,
Kalau hidupmu terasa terlalu berat, jangan buru-buru nyerah. Mungkin itu karena Allah sedang menaruhmu di tempat yang tinggi. Tapi untuk naik, harus lewat tangga yang curam, HP mati. Dan malam itu, Raffi hanya duduk sendiri, terdiam di antara reruntuhan mimpinya. Semua usahanya seolah sia-sia. Satu-satunya jalan kini adalah mengambil keputusan paling berat, menyerah, atau bertahan dengan taruhan terakhir. Ketika semua pintu tertutup, hanya satu yang tersisa, pintu ke langit, yang hanya bisa dibuka dengan air mata. Dan dari pintu itulah Raffi memohon malam itu di gelap rumah yang tak lagi dialiri listrik, di bawah langit bocor atap yang tak pernah ia perbaiki, dan di tengah ketidakpastian yang mengelilingi dari segala sisi. Pagi datang Tangta membawa keajaiban. Ibunya masih dalam ruang intensif. Surat somasi dari ustaz besar masih nyata. Akun TikTok palsunya makin gila, bahkan Kimi mengunggah video hasil editan yang menyudutkannya sebagai pendakwah berwajah suci dengan isi iblis. Hujatan membanjiri YouTube-nya. Banyak subscriber pergi, komentarnya berubah menjadi ladang kemarahan dan kebencian. Tapi justru di saat itulah, bantuan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang perempuan parubaya dengan wajah teduh dan rambut sebagian memutih. Mas Raffi, saya Bu Retno, pemilik rumah kos di kota. Saya tahu ini tiba-tiba, tapi saya ingin menawarkan tempat tinggal dan pekerjaan sementara. Raffi bingung, tapi Bu Retno menjelaskan. Saya dulu wartawan, sekarang pensiun tapi saya masih bantu beberapa produksi dokumenter. Saya nonton semua video kamu, saya tahu yang viral itu bukan kamu. Saya percaya itu fitnah. Raffi ingin menolak tapi saat itu ia bahkan tak punya uang untuk makan. Ia mengangguk. Beberapa hari kemudian, Raffi pindah ke kota. Ia tinggal di kamar kos kecil berukuran 2 x 3 meter. Kasurnya tipis, kipas anginnya berderit dan WC-nya jongkok. Tapi dibanding rumahnya yang gelap dan sunyi, tempat ini terasa seperti permulaan. Bu Retno memberi tugas pertama, mewawancarai dan mendokumentasikan kisah seorang mantan residivis yang kini menjadi marbot masjid. Raffi sempat ragu. Saya bukan jurnalis Bu, saya cuma ustadz gagal. Tapi Bu Retno menatapnya dalam. Justru karena kamu gagal, kamu bisa lihat hidup orang lain dengan mata yang tidak sombong. Dan begitu Raffi mulai mendengar kisah narasumber pertamanya, tentang seorang pria bertato yang dulu perampok, lalu bertaubat karena sepotong sajadah kecil di penjara, jiwanya bergetar. Itu kisah nyata. Itu bukan konten editan, bukan naskah buatan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua hancur, Raffi merasa hidupnya punya arah. Ia mulai merekam, mengedit sendiri, menyusun narasi lalu mengunggahnya di kanal baru. Hidup yang hampir gagal. Episode 1. Video itu hanya ditonton 3.000 orang dalam seminggu, tapi komentar-komentarnya tidak seperti biasanya. Saya jadi malu, hidup saya lebih baik dari dia tapi saya masih sering kufur. Terima kasih sudah menunjukkan kisah ini. Saya dulu hampir seperti dia, tapi saya baru tahu masih ada jalan pulang. Satu persatu harapan tumbuh lagi, tapi itu belum cukup. Raffi tahu, kalau ingin memperbaiki nama baiknya, satu-satunya cara adalah menantang ketakutan terbesar. Bicara langsung di depan kamera tentang semua fitnah yang menimpanya. Dan malam itu, setelah sebulan menghilang dari sorotan, Raffi duduk di depan kamera dengan latar tembok kusam dan lampu kuning redup. Ia membuka video live dengan suara yang agak bergetar. Assalamualaikum, saya Raffi. Mungkin banyak dari kalian yang mengenal saya dari video-video viral yang sejujurnya bukan buatan saya. Hari ini saya ingin bercerita, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai konten kreator, tapi sebagai manusia biasa yang sedang berusaha tetap waras di tengah badai yang menggerogoti semuanya. Kadang, untuk melawan badai, kita tak butuh pedang, cukup keberanian untuk berdiri, meski tubuh sendiri gemetar. Dan malam itu, di sudut kamar kosan sempit dengan lampu yang berpendar kuning, Raffi berdiri. Bukan secara fisik, tapi berdiri sebagai dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa editan, tanpa pembelaan berlebihan. Selama 47 menit ia bicara.
bukan klarifikasi yang menyerang, tapi pengakuan jujur seorang anak muda yang mencoba berdakwah dengan cara yang ia pahami. Ia tidak menyangkal, tidak menyalahkan, ia hanya menjelaskan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz besar, saya hanya anak kampung yang ingin menjadikan HP-nya sebagai mimbar kecil untuk menyebarkan kebaikan. Tapi kalau itu salah, saya rela dihentikan, asal bukan niat saya yang kalian salahkan. Dan yang mengejutkan, video itu yang ia pikir akan kembali dihujat, justru ditonton lebih dari 2 juta kali hanya dalam 3 hari. Ribuan komentar masuk. Kali ini bukan caci maki. Mas Raffi, saya dulu ikut nyinyirin, tapi setelah nonton ini saya nangis. Maaf. Gue juga pernah difitnah, tapi gue gak sekuat lo, Rif. Kita butuh lebih banyak orang kayak kamu. Bukan sempurna, tapi jujur. Semoga Allah angkat derajatmu setinggi kamu pernah dijatuhkan. Dan kemudian, kejutan datang dari orang terakhir yang pernah Raffi harapkan, Ustadz Wahab. Sang tokoh agama senior yang dulu pernah menyindir dan mengecam gaya dakwah Raffi, menghubungi langsung melalui pesan video. Anak muda, saya baru menonton klarifikasimu, dan saya sadar, saya pernah terlalu cepat menghakimi. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita bertemu? Saya ingin berdialog, bukan berdebat. Raffi terdiam lama saat membaca pesan itu, antara kaget, bingung, dan haru yang bercampur aduk. Ia tak pernah membenci Ustadz Wahab, tapi luka dari ucapannya dulu sempat membekas. Namun di dalam hati, suara ibunya kembali terngiang. Kalau kamu ingin jadi cahaya, kamu harus rela menyinari orang yang pernah melemparimu. Pertemuan itu akhirnya terjadi, diselenggarakan sederhana di masjid kampus tempat Ustadz Wahab mengajar. Awalnya tegang. Namun setelah duduk bersama, justru Ustadz Wahab yang pertama kali meminta maaf secara terbuka. Ternyata saya yang belum siap menerima cara baru berdakwah, tapi niat baik, harus tetap didukung. Saya doakan kamu Raffi, teruslah menyampaikan, asal jangan tinggalkan adab. Momen itu direkam dan dibagikan oleh media kampus. Video itu viral lebih luas dari klarifikasi sebelumnya. Kali ini bukan hanya anak muda yang tertarik. Kalangan pesantren, guru agama, bahkan tokoh masyarakat mulai menaruh perhatian. Dan yang paling menyentuh, sebuah yayasan besar menawarkan kerjasama untuk membiayai pengobatan Ibu Raffi sepenuhnya. Kami tahu, dakwah bukan tentang uang, tapi biar kami bantu agar kamu bisa terus berdakwah tanpa diganggu oleh urusan dunia yang memberatkan. Raffi tak kuasa menahan tangis saat menandatangani berkas bantuan itu. Ia memeluk Bu Retno lalu mengirim video pendek ke Naufal. Val, ini semua karena kita nggak berhenti, bahkan saat kita hampir kehabisan alasan untuk bertahan. Kadang, jalan keluar tak datang dari teriakan, tapi dari satu bisikan lembut, jangan berhenti sekarang. Dan Raffi dah berhenti. Setelah badai panjang yang hampir melumet segalanya, akhirnya cahaya itu mulai menyebar. Tapi bukan hanya menerangi dirinya, melainkan menjangkau orang-orang yang dulu pernah meragukannya. Ibunya kini telah dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat biasa. Masih lemah, tapi mulai bisa berbicara pelan. Saat Raffi menuntunnya melihat video klarifikasi dan rekaman pertemuannya dengan Ustadz Wahab, sang ibu menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Nak, hidupmu sekarang bukan hanya tentang kamu, tapi tentang orang-orang yang kamu kuatkan, bahkan tanpa kamu sadari. Ucapan itu menjadi semacam batu loncatan spiritual bagi Raffi. Ia tak ingin lagi hanya jadi konten kreator viral. Ia ingin jadi jembatan. Bersama Naufal dan Bu Retno, Raffi membentuk komunitas kecil bernama Jalan Pulang. Sebuah gerakan digital untuk mengangkat kisah orang-orang yang hampir menyerah, tapi menemukan makna di tengah gelapnya hidup. Mereka mencari narasumber dari berbagai latar. Mantan pengguna narkoba yang kini jadi guru ngaji, perempuan korban KDRT yang kini mendirikan rumah aman, pemuda mantan preman pasar yang kini hafal 30 juz, dan banyak lainnya. Setiap episode diproduksi dengan narasi menyentuh, visual sederhana, dan pendekatan penuh empati. Tak ada dramatisasi palsu, semua murni, semua nyata. Yang mengejutkan, justru inilah yang membawa kanal YouTube Raffi, yang semula hanya punya 10.000 subscriber, melonjak ke 1 juta dalam waktu 2 bulan. Namun berbeda dari sebelumnya, Raffi menolak monetisasi pribadi. Semua keuntungan kini ia alihkan ke yayasan dan program beasiswa tahfiz untuk anak-anak pesantren miskin. Dan kemudian datang satu momen yang menjadi titik balik terbesar,
Raffi diundang ke acara televisi nasional. Bukan sebagai bintang tamu sensasi, tapi sebagai narasumber utama dalam talk show bertajuk Anak Muda dan Dakwah Era Digital. Awalnya ia ragu, ia bukan ustadz besar, bukan lulusan universitas ternama, ia hanya anak pesantren yang dulu dikira pengangguran. Tapi ia berdiri di panggung itu, mengenakan baju koko putih polos, dengan suara yang tenang namun tegas. Saya tidak punya gelar, tidak punya popularitas sebesar para tokoh, tapi saya punya cerita. Dan saya yakin, cerita bisa lebih menyentuh daripada sekadar teori. Para penonton terdiam. Pembawa acara meneteskan air mata saat Raffi menceritakan perjalanan hidupnya dari lorong pesantren ke dunia digital yang kejam, hingga akhirnya membangun gerakan jalan pulang. Dan di akhir sesi, ia menoleh ke kamera, menatap jutaan mata yang menyaksikannya dari layar kaca, dan berkata, "Kalau kamu hari ini sedang merasa gagal, sedang dihina, atau sedang dicap tidak berguna, ingat, cahaya tidak diciptakan untuk dipuji, tapi untuk menerangi. Jadi teruslah menyala, meski dalam gelap." Tepuk tangan bergema, bukan karena popularitas, tapi karena keberanian seorang anak muda yang bertahan, tanpa dendam, tanpa pamrih, hanya niat baik yang konsisten dipeluk, meski diguncang dari segala arah. Dan mungkin itulah makna sejati dari sukses. Saat luka kita jadi jalan pulang bagi orang lain. Kini, setelah semua yang terjadi, fitnah, hujatan, kebangkrutan, kehilangan, dan pengkhianatan, Raffi berdiri bukan sebagai sosok sempurna, tapi sebagai simbol kekuatan dari orang-orang yang pernah dianggap tidak berguna. Ia pulang ke kampung halamannya untuk pertama kalinya sejak ibunya sembuh. Tidak dengan mobil mewah, tidak membawa kamera, tidak dengan rombongan. Hanya dirinya, ransel kecil, dan selembar undangan ceramah dari pesantren tempat ia dulu belajar. Ketika ia turun dari bus dan berjalan di antara rumah-rumah tua yang pernah menyaksikannya dikatai pengangguran, bisik-bisik warga kembali terdengar. Tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Itu Raffi kan, yang dulu viral di TV. Masya Allah, ternyata anak pesantren bisa kayak gitu ya. Dulu saya kira dia buang-buang waktu di rumah. Ternyata. Raffi tersenyum kecil, namun langkahnya tetap merunduk. Ia tak ingin kembali untuk dipuja. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa takdir bisa berubah saat niat tidak berubah. Di pesantren, para santri menyambutnya dengan kagum. Sebagian minta tanda tangan, sebagian minta foto. Tapi yang paling mengetarkan hati Raffi adalah saat salah satu ustadz senior yang dulu sempat memarahinya karena dianggap tak punya arah hidup, berdiri dan berkata di hadapan seluruh santri, "Dulu saya kira dia akan jadi contoh kegagalan, tapi ternyata dia menjadi bukti bahwa Allah bisa angkat siapa saja, asalkan hatinya tetap lurus." Dan malam itu, Raffi mengisi kajian di aula kecil yang dulu pernah ia sapu setiap pagi. Tanpa skrip, tanpa kamera. Hanya suara lirihnya yang menyampaikan pesan. Dulu, saya sempat dikira pengangguran, bahkan oleh orang-orang terdekat saya. Tapi hari ini saya tahu, bukan karena saya gagal, tapi karena saya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi, untuk siapapun yang sedang tidak dipercaya, jangan berkecil hati. Jalan kalian mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi selama kalian tahu kemana ingin melangkah dan untuk siapa kalian melangkah, itu cukup. Setelah kajian usai, ia duduk di emperan masjid. Malam sunyi, angin berhembus lembut. Seorang anak santri menghampirinya dan bertanya polos, "Kak Raffi, nanti kalau saya lulus, boleh nggak saya jadi seperti kakak?" Raffi tersenyum, menatap bintang di langit. "Boleh, tapi jangan jadi seperti aku. Jadilah lebih baik. Mulailah dari tempat yang kamu punya. Jangan tunggu viral, jangan tunggu dikenal. Mulailah dari hati.
Di kejauhan terdengar azan Isya. Raffi berdiri, melangkah ke dalam masjid, meninggalkan jejak yang tak terlihat, tapi terasa. Karena ternyata anak pesantren yang dikira pengangguran itu kini telah menjadi cahaya bagi ribuan jiwa. Tak perlu semua orang percaya padamu di awal. Cukup Allah ridho atas langkahmu, maka dunia akan tahu ketika waktunya tiba. Cerita Raffi adalah cerita kita semua yang pernah diremehkan, dijatuhkan, bahkan dilupakan. Tapi asal kita tidak melupakan tujuan, maka bahkan luka sekalipun bisa jadi alasan seseorang menemukan cahaya dalam hidupnya.